Ciara masuk ke dalam ruangan Andrew dengan menggandeng lengan De. Dia ingin memperkenalkan pria berjambang lebat itu pada sang ayah. Pria tampan yang menyebalkan dan juga tua, satu lagi ditambah tidak peka. Tangan Ciara bergerak untuk membuka masker. Ada sebuah garis yang melengkung di antara bibir tipis itu, menandakan Ciara tengah tersenyum meski bola matanya tak bisa bohong. Kedua netra itu sudah berembun sejak Ciara membuka pintu. Namun, ia menyembunyikan semuanya di depan De. Dia ingin meyakinkan pria itu bahwa dia adalah wanita yang kuat dan tidak cengeng. "Ayo, Om. Cia mau kenalin Om ke Dedi. Dedi Cia baik loh." De mengangguk. Ciara menarik lengan De hingga mereka berdiri tepat di samping pembaringan Andrew. Suara alat pendeteksi jantung berdengung di telinga keduanya, sementara di beberapa bagian tubuh Andrew dililit banyaknya alat penyokong kehidupan. Pemandangan yang tak berbeda saat Ciara melihat Andrew beberapa hari yang lalu. Ciara melepaskan tangannya dari lengan De, jari jemari itu berganti mendekati Andrew yang senantiasa menutup mata. Rasanya seperti mimpi, tetapi dia tidak bisa mengelak lagi saat satu jarinya menyentuh wajah Andrew. "Halo, Dedi, aku sudah janjikan untuk datang kemari. Lihat, aku sudah menepati janjiku, bahkan aku membawa seseorang yang sangat baik." Dedi tahu dia seperti malaikat penolongku. Ciara melirik De yang kini berdiri persis di sampingnya. Gadis cantik itu tersenyum. "Dia tampan, Dedi," bisik Ciara dengan terkekeh, seperti sedang memberikan sebuah lelucon. De bisa melihat bagaimana Ciara menyayangi ayahnya. Pria itu merasa sangat prihatin sekaligus bersalah karena pernah mengabaikan Ciara yang membutuhkan bantuannya. "Halo, Tuan Andrew, aku De, aku Om dadakan putrimu," timpal pria berjambang lebat itu ikut bercanda. "Kenapa nada bicara Om seperti menyinggungku?" "Siapa yang menyinggung? Bukankah kamu yang mengganggu-enggaku sebagai ponakanku?" Bibir Ciara mencebik. "Cih, itu kan dulu. Sekarang sudah tidak lagi. Apa karena mentang-mentang kamu sudah bertemu dengan ayahmu?" "Ish, tidak tahulah," ketus Ciara lalu membuang wajah dan fokus kembali ke arah Andrew. "Benar-benar pria tidak peka, beraninya hanya cium-cium saja," gerutu Ciara. "Heh, kamu bicara apa?" "Apa? Aku tidak bicara apa-apa. Kenapa malah marah-marah?" Ciara menengadah dengan bibir yang semakin mengerucut sebal. Dia menggerutu dan membuat gerakan gemas. Pria dewasa memang seperti itu ya. Bertindak seenaknya tanpa mau bertanggung jawab. Untung saja ciumannya tidak sampai membuatku hamil. De hanya bisa melipat keningnya mendapati tingkah aneh Ciara. Mereka tidak lagi berdebat hingga salah satu perawat datang untuk memberitahu bahwa semua surat tentang pemindahan Andrew ke rumah sakit Puri Medica telah ditandatangani. Sebuah mobil ambulans telah disiapkan. Ciara dan De membantu untuk mendorong berangkar, hingga Andrew benar-benar masuk ke dalam ambulans. Ciara tidak lagi turun, sebab dia ingin menemani perjalanan ayahnya. "Aku di sini saja, Om. Aku ingin menemani Dedi." "Baiklah kalau begitu hati-hati, aku akan berada di belakang mobil ini," ucap De dan Ciara langsung mengangguk sebagai jawaban. Suara sirine berbunyi nyaring mengiringi roda mobil yang berputar menuju jalan besar. De akhirnya bisa tersenyum lega saat melihat Ciara bahagia karena bertemu kembali dengan ayahnya. Tak ingin membuang waktu, De langsung memutar badan untuk kembali ke mobilnya. Namun, langkah itu terasa urung begitu melihat beberapa pengawal Austin menyadari pemindahan Andrew yang secara mendadak. Dua di antaranya hendak menyusul mobil ambulans, tetapi segera ditahan oleh pengawal yang De pinjam dari Anek. Mereka semua dipukul mundur. Melihat itu De menyeringai tipis. Jadi seperti ini rasanya menjadi seorang pahlawan, cukup membanggakan.
Lantas De segera berlalu dari sana, karena merasa ada anak buahnya yang mengatasi ini semua. Lebih baik sekarang dia menyusul Ciara. Tuan Andrew dipindahkan secara mendadak. Tuan, apakah ini semua rencana Anda? Mendengar itu, Austin langsung mendelik. Apa dia tidak salah dengar? Andrew dipindah tanpa sepengetahuannya? Bahkan Rihanna tidak memberikan kabar apapun. Tangan pria itu seketika terkepal. Apa maksudmu? Tanya Austin dengan nada tinggi. Dia menatap nyalang sekeliling, benar-benar tak habis pikir. Para anak buahnya mulai merasa takut. Namun, walau bagaimanapun harus ada di antara mereka yang menjelaskan kejadian sebenarnya. Tentang Andrew yang tiba-tiba dibawa ke mobil ambulans, dan beberapa orang yang menahan mereka. Austin langsung mengamuk di ruangannya. Dia membuang apa saja yang ada di meja termasuk laptop yang biasa Andrew gunakan untuk bekerja. Sialan! Siapa yang berani bermain-main denganku? Apa mereka tidak tahu siapa aku? Awas saja akan aku pastikan mereka habis di tanganku sendiri. Pekik pria yang diselimuti amarah itu. Austin segera mematikan panggilan. Dia menendang meja beberapa kali, tak peduli meski kakinya terasa sakit, yang terpenting adalah dia menguapkan segala kekesalannya. Kalian semua akan menerima akibatnya. Austin berganti menghubungi Rihanna. Dia harus meminta penjelasan dari wanita itu, apa maksud ini semua. Jangan sampai Rihanna membuat rencana lain di belakangnya. Rihanna yang kala itu tengah berada di pusat perbelanjaan bersama putrinya. Tak menghiraukan panggilan Austin, padahal saat itu Clarissa mendengar dering ponsel milik sang ibu, tetapi dia lebih memilih untuk diam. Dia yakin 100% bahwa itu adalah panggilan dari Austin. Dia tidak ingin menggagalkan rencana Ciara. Semoga saja Ciara benar-benar sudah membawa Andrew bersamanya. Bunda, ayo temani Ara membeli sepatu, ucap Clarissa saat Rihanna hendak mengecek ponsel. Dia baru sadar bahwa benda pipi itu sedari tadi bergetar. Sebentar, Ra. Bunda, ayolah. Bunda sudah janji tidak akan ada yang mengganggu kita untuk hari ini. Clarissa merengek dengan wajah yang sudah cukup kesal. Ingin membuat Rihanna menghentikan niatnya. Melihat putrinya seperti itu, akhirnya Rihanna mengalah. Dia tersenyum dan mengusap puncak kepala Clarissa. Iya, maafkan Bunda. Ayo Bunda temani kamu membeli sepatu, pungkas Rihanna. Entah kenapa dia tidak memiliki feeling apapun bahwa itu adalah panggilan darurat dari Austin. Membuat pria bajingan itu mengumpat di ujung sana. Ark. Benar-benar wanita jal 4 ngege. Kenapa dia tidak mengangkat teleponku? Dia pikir dia siapa? Teriak Austin dengan nafas yang terengah-engah. Dia kembali mengamuk dan mengacak-acak apa saja yang ada di tangannya. Aku harus pastikan sendiri ke sana. Gumam Austin dengan seringai, dia curiga bahwa semua itu adalah ulah Ciara yang berhasil lolos. Sepertinya ada seseorang yang membantunya. Siapapun itu, kupastikan dia tidak akan selamat. Austin segera melangkah keluar dari ruangannya. Wajah beringas dengan sorot mata tajam itu membuat siapa saja merasa ketakutan. Bahkan sepanjang dia melangkah tidak ada yang berani menyapanya, mereka semua kompak menundukkan kepala. Tiba-tiba Austin menendang salah satu pekerjanya. Dia adalah seorang pria, merasa terkejut pria itu langsung mengangkat kepala dan melirik Austin takut-takut. Apa kamu? Mau melawanku? Sekarang juga beritahu Winda kalau aku keluar. Berikan semua pekerjaanku padanya, dan jangan hubungi aku sebelum aku kembali. Nada bicara Austin tidak pernah ramah, bahkan membuat semua orang sakit telinga. Baik, Tuan, jawab pria itu terbata. Austin segera pergi dari sana tanpa peduli lirikan mata semua orang. Yang ada di pikirannya sekarang hanyalah tentang Andrew.
Kenapa bisa penjaga sebanyak itu, mereka malah kecolongan. Siang harinya, setelah Anek memeriksa sekilas tentang perusahaan keluarga Ciara, dia jadi memiliki sebuah rencana. Dia tahu bahwa Austin itu hanya orang bodoh yang berpura-pura pintar, tetapi dia tidak bisa menganggap begitu remeh, sebab ia takut pria itu akan berbuat licik. Maka dari itu, dia akan menggunakan cara yang licik pula. Hubungi sekretarisnya. Bilang padanya aku ingin membahas proyek tadi. Kita harus secepatnya mengumpulkan bukti bahwa pria itu gila. Di belakang tubuh Anek, Chaka mengangguk patuh. Baik, Tuan. Dia tidak membuang banyak waktu, karena dia benar-benar langsung menghubungi perusahaan RY Group. Anek menyeringai tipis, satu tikus gat akan kembali dia lumpuhkan. Main-main kok sama ular. Di sebuah restoran, tepatnya di ruang VVIP yang sebelumnya sudah Chaka reservasi, Anek bertemu dengan Winda. Beralasan ingin membahas tentang pekerjaan, membuat wanita berambut sebahu itu tidak curiga sama sekali. Bahkan dengan santai mereka memesan makanan terlebih dahulu, membuat suasana tidak begitu canggung. Winda merasa lebih lega, karena akhirnya ada waktu untuk terlepas dari Austin. Pria itu sedang pergi entah kemana, dan dia tidak peduli dengan itu. Toh, selama tidak ada Austin perusahaan berjalan dengan baik, berbeda dengan sekarang, semuanya terasa kacau balau. Maaf, Tuan, ini semua berkas yang Anda bawa tadi pagi. Saya sudah mempelajarinya, ucap Winda seraya mengeluarkan map yang sama, seperti yang dibawa Chaka. Dia meletakkan map tersebut di atas meja, sambil menunggu pesanan datang. Anek menunjukkan wajah serius, dia menatap Winda dengan sedikit lekat. Kita lupakan pekerjaan ini. Anek menggeser map tersebut membuat Winda tercengang. Dia membalas tatapan mata Anek, pria penuh karisma itu seolah mengetahui sesuatu yang lain, hingga Winda meneguk ludahnya. Apa maksud Anda, Tuan? Ada yang ingin aku bicarakan denganmu, Nona. Ini mengenai Tuan Austin. Dek. Jantung Winda seperti berhenti berdetak saat mendengar nama pria yang paling dia benci itu disebut. Bola mata wanita itu bergerak gelisah, dengan lidah yang mendadak keluh. Winda menundukkan kepala. Anek melihat ke arah Chaka, pria itu meminta pendapat pada sang asisten dan Chaka langsung mengangguk. Meski tanpa bicara mereka seperti sudah paham bahasa tubuh masing-masing. Aku tahu apa yang Tuan Austin lakukan. Makin gemetar saja tubuh Winda saat mendengar itu. Apa yang Anek tahu tentang Austin? Apakah pria di hadapannya ini juga tahu kalau pria itu telah melecehkannya? Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, Tuan, ujar Winda dengan gelengan kepala. Dan hal tersebut membuat Anek yakin, bahwa Winda telah mendapatkan sesuatu dari Austin, entah itu ancaman atau apapun. Aku tidak ingin berbasa-basi, aku hanya ingin membantu menyelamatkan perusahaan tempatmu bekerja dari orang yang serakah. Nona Ciara, putri dari Tuan Andrew telah menceritakan semuanya padaku. Dek. Winda langsung terpaku saat mendengar nama Ciara. Bukankah gadis cantik itu dinyatakan hilang sampai sekarang? Tuan, kenapa Anda bisa bertemu dengan Nona Ciara, sedangkan dia dinyatakan hilang? Anda tidak mungkin. Dia ada di apartemenku. Kamu tahu penyebab dia menghilang selama ini? Winda langsung menggeleng dengan tatapan tak percaya. Tuan Austin yang menculiknya, bahkan gadis itu hampir diperkoas. Tapi dia berhasil kabur. Dan pria itu mengambil kesempatan ini untuk menguasai harta keluarganya. Aku yakin kamu tahu akan hal itu. Anek berbicara begitu santai, sementara Winda tidak dapat duduk dengan tenang. Fakta apa ini? Kenapa bisa seorang anggota keluarga menculik anggota keluarganya yang lain? Bahkan sampai bertindak sekeji itu.
Austin benar-benar menjijikkan. Aku, Winda ingin bicara, tetapi lidahnya seolah tak bisa diajak berkontribusi. Dia meremat pinggiran sofa dan beberapa kali menarik nafas dalam-dalam. Katakan saja sejujurnya. Kalau kamu ingin membantu Tuan Andrew, aku yakin kamu tidak akan bertindak selicik Tuan Austin. Dan perlu kamu ingat, aku akan menjamin keselamatanmu dari pria bejat itu. Aku ingin kita kerja sama untuk melawan dia. Winda mematung sejenak, memikirkan tawaran Anek. Andai dia terima, maka semua pelecahan itu tidak akan lagi dia dapatkan. Dia tidak perlu bermimpi buruk tentang masa depannya yang hancur di tangan bosnya sendiri. Winda tiba-tiba terisak-isak, membuat Anek dan Caka saling pandang. Wanita itu terus menunduk dalam, merasa malu karena tidak bisa melawan sedikit pun pada Austin. Tuan Austin melecehkan saya, Tuan. Dia juga meminta jabatan tertinggi perusahaan segera dialihkan. Padahal tidak ada surat kuasa apapun dari Tuan Andrew mengenai itu semua. Anek langsung geleng-geleng kepala. Ya, walaupun tak dipungkiri sikapnya tidak jauh dari Austin yang kerap bermain dengan para sekretarisnya. Namun, berbeda dengan Anek yang menjadikan mereka seorang teman kencan. Mereka saling menyenangkan dan sama-sama puas. Lain dengan Winda yang merasa begitu tersiksa dengan tindakan tersebut. Kalau begitu, bisakah kamu membantuku untuk mencari bukti? Kita lawan pria bejat itu sama-sama. Sebisa mungkin aku akan membuat perusahaan itu bertahan atas nama Tuan Andrew, ataupun Nona Ciara. Dengan sesenggukan Winda mengangkat kepalanya. Pancaran ketakutan dan kesedihan itu sangat jelas. Wanita itu segera mengangguk, menyetujui ide Anek. Baik, Tuan, saya akan bekerja sama dengan Anda.